Bagaimana rasanya tinggal di tengah tumpukan sampah? Ini tersumbat karena adanya limbah sampah. Indonesia menghasilkan 34,8 juta ton limbah sampah. Saat ini kita lagi ada di TPA Galuga, salah satu TPA terbesar yang ada di Bogor. Di sini adalah tempat pembuangan akhir yang untuk memisahkan sampah-sampah. Dapat kita lihat betapa besarnya sampah-sampah yang ada di TPA Galuga ini. Mari kita lihat bagaimana pemisahan dan pemilahan sampah yang ada di TPA Galuga. Setiap harinya kita menghasilkan sampah yang tidak tahu berapa juta ton. Namun kita pun juga tidak peduli bagaimana dampak jangka panjangnya. Dapat dilihat bahwa sebanyak ini yang kita hasilkan dan sungguh mengkhawatirkan jika dilihat dampaknya terhadap pencemaran udara, tanah, air, hingga kesehatan manusia. Dalam penelitian ini kami akan melihat bagaimana pengelolaan sampah yang ada di Bogor dan juga bagaimana dampak pengelolaan sampah ini kepada masyarakat sekitar. Sampah yang tidak terkelola merupakan masalah global. Berdasarkan data SPSN, KLHK pada tahun 2023, hasil input dari 366 kabupaten kota se-Indonesia menyebutkan jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 38,2 juta ton per tahunnya. Apatisme masyarakat menjadi salah satu akar permasalahan dalam pengelolaan sampah. Motif apatis ini menyebabkan lingkungan yang terabaikan, seperti membuang sampah sembarangan yang menyebabkan krisis lingkungan. Ekosistem rusak dan krisis lingkungan menyebabkan eksternalitas negatif yaitu dampak buruk yang diterima oleh masyarakat yang bahkan bukan menjadi penyebabnya. Pengelolaan sampah di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Jakarta Timur menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari, dan 1.500 ton sampah di Bogor masih belum terkelola. Sebaliknya, Banyumas diakui sebagai pengelola sampah terbaik se-Asia Tenggara 2023. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah yang efektif bisa dicapai. Kami di sini sedang dengan petugas TPA Galuga dengan atas nama Bapak siapa? Bapak Iwan. Bapak Iwan. Ini Bapak Jaya. Bapak Jaya. Jadi Pak, kami ini mau nanya, biasanya tuh yang datang tuh berapa truk ya kira-kiranya tiap harinya? Kalau setiap hari itu mobil ada 200 lebih barang ya. Keseluruhan tuh. Keseluruhan tiap buang ke sini ke Galuga itu tiap hari sampai dari jam 5 pagi ntar udah jam 5 sore nyampe udah beres. Jam 5 sampai jam 5 gitu. Jam 5 sampai jam 5. Berarti 12 jam ya Pak ya? 12 jam. Non-stop gitu. Mungkin dari Bapak sendiri tahu gak kalau kondisi sama proses pengelolaan sampah di TPA Galuga ini kayak gimana ya Pak? Kalau proses masalah sampah di sini kan sebelumnya itu kan belum aktif benar ya. Seharusnya kalau ada proses masalah sampah itu mau dibuang ditimbang dulu gitu kan. Ya. Kalau di sini belum ada juga nih belum masih ada adsenan untuk lapor ke pusat itu ada di tempat. Sekarang ada ancang-ancang untuk ada perubahan untuk ada timbangan tapi belum aktif juga gitu, belum aktif sekarang ya. Emang udah ada timbangan tapi belum aktif Diaktifkan. Kalau Pak Irwan sama Pak Jaya udah berapa tahun kerja? ini Pak Irwan kan nggak tahu ya sama dia mah. Saya dari ada 10 Ini kan tahun. 10 tahun. Ini kan kendek ya untuk naik sampah. Naik sampah ini kalau saya penjaga di sini keamanan. Ini sama dia mah bukannya apa-apa, dia mah sama teman-teman saya juga dia dulu. Makanya apalah Pak. Ya apa, udah tahu pada tahu ya. Kalau nanyain nama saya udah. Ya, kalau kita nanya nama saya udah pada tahu sih, sama supir juga udah pada tahu semua. Pak Jaya gitu. Ya. Kalau dari sampah-sampah di sini kalau udah ada di TPA itu dikemanain ya Pak biasanya? Kalau ini ya masalah sampah itu emang juga kalau permasalahan sampah panjang juga ya. Masalah ini kan belum ada pengelolaan. Sebetulnya kan ada pengelolaan ya. Mungkin ada ancang-ancang juga ada gitu ya. Ada ancang-ancang mau kepingin pengelolaan sampah tapi belum ada sampai sekarang juga. Belum aktif kemungkinan gitu ya.
Kalau masalah ini mengurangi sampah itu memang ada, mengurangi sampah itu diambil rongsok-rongsoknya ya seperti plastik. Ya, warga sekitar kita mungut ya. Ambil plastiknya, itunya apa? Barang-barang yang berlaku baru diambil sama warga. Bisa dibawa pulang. Iya. Kalau di sini tantangan utamanya apa ya? Tantangan utama itu tidak di sampah itu mungkin menjaga kita untuk kedamaian gitu ya, jangan sampai ada masalah apa-apa gitu ya. Kemungkinan gitu kalau kedamaian itu kan ada warga juga sendiri gitu. Jadi itu aja kali ya Pak ya. Ya. Makasih banyak ya Pak. Maaf kalau misalnya ngeganggu ya. Lalu, bagaimana cara kita mengelola sampah secara efektif? Kita bisa belajar dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berkomitmen untuk meneruskan program Zero Waste dengan mengelola sampah sejak dari sumbernya. Hal yang bisa kita lakukan diantaranya dengan menerapkan gaya hidup minim sampah melalui prinsip 3R. Apa itu 3R? 3R adalah reduce, reuse, dan recycle. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan adalah pengurangan penggunaan plastik, daur ulang sampah, dan pemanfaatan sampah organik. Lebih lanjut, kita juga bisa menerapkan konsep ekonomi sirkular di mana sampah tidak hanya dibuang, tetapi diproses menjadi sumber daya baru yang bisa dimanfaatkan kembali. Dengan pola pikir ini, kita bisa mengubah sampah menjadi sebuah siklus produktif yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Yuk kita mulai dari langkah kecil dengan membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan anorganik, serta mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Dengan itu, kita sudah berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak yang besar bagi bumi kita di masa depan. Menuju Zero Waste memang bukan tugas yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan kesadaran, aksi nyata, dan dorongan dari berbagai pihak, kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Yuk kita mulai dari hal-hal kecil untuk masa depan yang lebih baik.